Selamat sahabat semua. Bagaimana dengan teori bahwa ada long days, hari-hari yang panjang. Jadi mungkin satu hari itu panjang siangnya. Jadi mungkin ada pagi dan petang, tapi siangnya itu panjang sekali. Misalkan siangnya itu 10.000 tahun. Bagaimana dengan teori itu? Saya tidak temukan hari panjang di dalam Alkitab kecuali Yusak pernah menahan matahari stop berjalan beredar. Dan Hizkia pernah mengundurkan bayang matahari. Hanya itu saja hari yang saya pikir berbeda dia punya jumlah jamnya. Tetapi malahan ada teologi yang mengatakan yang ditahan di Ayalon oleh Yusak ditebus oleh Hizkia. Jadi balance Kembali. Tapi anyway, itu tidak mengubah hari. Harinya tetap satu hari. Jadi perhitungan hari tidak pernah berubah. Oke, bagaimana Saudara David? Silakan. Ya, thank you. Itu cuma ada kelemahan sedikit di pagi dan petang tadi yang mau diangkat. Mungkin yang kedua tadi mungkin sudah sempat disinggung mengenai kind dan species. Karena ada banyak orang yang berargumentasi bahwa kalaupun binatang-binatang itu kita treat dengan environment yang berbeda, mereka akan berubah dia punya bentuk atau mereka akan berubah karakteristiknya. Jadi itu katanya adalah salah satu contoh bahwa evolusi itu sedang bekerja hingga saat ini. Tapi sudah dibahas tadi lebih dahulu oleh ada perbedaan antara kind dan species tadi. Ada yang seringkali kita pikir itu pengetahuan, tapi bukan pengetahuan. Alkitab sendiri mengatakan dalam saya cari ayatnya, dalam 1 Timotius 6 ayat 20. Apa yang disebut science so-called. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Dari apa yang disebut pengetahuan. Artinya pengetahuan tanda kutip. Bukan pengetahuan, tapi disebut pengetahuan. Begitulah evolusi itu. Evolusi itu bukan pengetahuan, tapi diakui sebagai pengetahuan. Jadi kalau dia bertentangan dengan Alkitab, tolak. Karena itu berarti bukan pengetahuan. Oke, jadi saudara-saudara, ini apa yang disampaikan oleh Pendeta Lemoa menuntun kita kepada pertanyaan saya berikut. Kalau ada konflik antara Bible and Science, bagaimana sikap kita? Dan tadi sudah disampaikan bahwa tolak itu kalau ternyata sains ini bertentangan dengan Bible. Nah, kenapa Bible harus dijadikan yang teratas? Memang sains dan Alkitab sama-sama sumbernya Allah. Jadi tidak akan bertentangan. Tetapi kalau terjadi pertentangan, terus kita tahu bahwa yang cenderung untuk salah pengetahuan manusia. Ya. Jadi yang paling aman ialah firman Allah. Cuman yang kita akui sebagai firman Allah juga, hati-hati jangan sampai tidak friendly dengan sains. Ada yang tidak friendly dengan sains. Teologi keras yang buta dan patah. Ya. Jadi, misalnya, ketika Tuhan jadikan terang dari mana? Teologi kerasnya mengatakan itu terang Allah. Tetapi yang friendly mengatakan itu terang matahari. Pemisahan antara terang dan gelap. Terang matahari karena bumi sudah ada lebih dulu.
Ya, pertama itu Tuhan hanya mengangkat kabut yang menutupi bumi. Tapi belum angkat semuanya. Nanti clear di hari keempat. Tuhan mengangkat lebih jauh lagi kabut yang menutupi bumi, sehingga terlihat benda-benda langit. Seperti matahari, bulan, dan bintang. Itu sudah ada lebih dulu. Bukan nanti diciptakan hari keempat. Kalau kita bilang itu diciptakan pada hari keempat, itu tidak science friendly. Jadi kalau dia science friendly, mengatakan bahwa itu Tuhan hanya mengangkat kanopinya atau yang menuduki bumi, dan sampai bulat bumi, bulat matahari terlihat. Jadi terang hari pertama terang apa? Terang matahari, tapi tanpa melihat bola mataharinya. Itu sebabnya ada hari 1, 2, 3 sama 24 jam. Jadi saya suka apa yang di statement tadi bahwa Alkitab dan sains itu sumbernya sama, Iya, dari Tuhan. Jadi sebenarnya dua-duanya ini teman. tidak akan bertentangan. Ya. Hanya seperti dibilang tadi, problemnya adalah manusianya ini. Ya. Oleh karena ilmu pengetahuan, kata sains ini adalah label yang diberikan oleh manusia, Ya. di mana manusia itu terbatas. Ya. Oke, kita mulai dari Richard, sesudah ini David. Oke, jadi ini menarik ya, karena jujur jarang dibahas. Kita juga jarang antara sains dengan Alkitab, dan juga sudah dijelaskan tadi bagaimana orang menerima sains tapi harus dicocokkan dengan Alkitab, dan bagaimana juga sains dan Alkitab juga berasal dari satu sumber yang sama. Cuman bahasa manusia saja pakai sains. Cuman memang kita suka nonton sekali National Geographic, suka nonton tentang channel-channel tentang history, dan banyak juga history yang kalau ke Alkitab kayak nggak cocok sama orang bilang ini ribuan juta tahun yang lalu. Tapi kalau di Alkitab nggak sampai, dunia belum sampai di ribuan juta memang tahun. Tapi orang ada bukti-bukti secara bahasa manusia, sains, kalau ini sudah lama, dinosaurus lah, atau kerajaan-kerajaan dulu yang sudah ribuan juta tahun yang lalu. Jadi tadi juga di Alkitab di Timotius bilang jangan percaya dengan pengetahuan, gampang percaya dengan pengetahuan. Jadi artinya juga apakah kita juga harus benar-benar filter untuk orang-orang awam ya, untuk orang awam yang nggak terlalu mendalami Alkitab. Bagaimana dengan kita yang nggak terlalu serius, bukan nggak terlalu serius juga sih, tapi bagaimana orang mencocokkan, oh ini Alkitabiah, oh ini enggak. Karena kalau orang dipenuhi terus dengan history dengan bukti-bukti yang kuat, sedangkan orang Advent hanya berpatokan pada Alkitab, tapi orang lain hanya berpatokan pada history dengan yang orang nonton, yang orang temui, ilmuwan-ilmuwan. Kalau secara pribadi kita itu kayak nyata kayak orang temukan di negara ini. Tapi kalau di Alkitab memang nggak cocok. Ada beberapa case yang nggak cocok. Jadi bagaimana orang secara awam bisa ada satu dasar yang bisa mengatakan, oh ini nak Alkitabiah, oh ini konspirasi lah, atau ini nak benar, seperti itu. Jadi karena ini kan jarang dibahas sains dengan, dulu kan kita suka ada pertanyaan, kapan mau bahas tentang sains dan Alkitab? Karena sains dari ilmuwan-ilmuwan, contohnya teori Charles Darwin, yang pada dasarnya juga ada terjadi penolakan Charles Darwin, tapi ada juga ilmuwan-ilmuwan yang lain, yang kalau secara pandangan mata manusia, yang jarang buka Alkitab, mungkin, ini benar, kayak benar, tapi bertentangan mungkin Alkitab yang orang baca. Karena yang kita dari kecil saja hanya belajar tentang hari Sabat, belajar apa harus dibuat di hari Sabat, dengan rinci atau details untuk menjelaskan hal sains dengan ini apa yang di Alkitab. Mungkin itu dari kita. Terima kasih Richard. Jadi ada saudara David. Nanti sesudah ini pendeta Brian. Nggak, mungkin cuma mau, tadi ada statement bilang sains dan Alkitab itu harus selalu sejalan.
Tapi betul seperti saya bilang, ada banyak sekali yang tidak bisa diterangkan oleh, hanya mungkin karena sains itu kan berjilid-jilid. Satu Library of Congress itu besar sekali, jutaan, bahkan miliaran lembar kan buku-bukunya di situ. Kalau Alkitab itu cuman 66 buku kecil. Jadi memang tidak semua itu bisa diakomodate atau bisa diterangkan di dalam Alkitab. Apalagi khususnya untuk penciptaan, cuma 1-2 chapter saja kan. Jadi bagaimana mau terangkan 1-2 chapter, mau terangkan detail di dalam 1 chapter, di buku yang sangat kecil juga. Jadi, mungkin ada banyak yang tidak bisa diterangkan oleh sains, apalagi yang miracles yang ada di Alkitab, atau mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang rasanya susah untuk diterangkan pakai sains. Banyak terjadi di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama tadi contoh sudah diberikan, misalkan matahari bisa berhenti. Bagaimana itu cara bisa menghentikan matahari di tempatnya, atau memperpanjang hari? Atau mungkin di Perjanjian Baru bagaimana menghidupkan orang mati? Recreate and animate menjadi animate. Jadi itu adalah miracles yang mungkin susah diterangkan. Jadi tidak semua yang ada di Alkitab bisa diterangkan oleh sains rasanya. Walaupun sumbernya sama. Cuman karena sains itu adalah hasil observasi daripada manusia yang terbatas. Karena manusia terbatas, indranya juga terbatas, cuma 5. Mungkin indera ikan lebih banyak, karena ikan ada 6 indranya. Gitu. Karena indera kita terbatas, cara kita menyampaikan juga terbatas, bahasa kita terbatas, maka tidak semua yang ada di Alkitab, atau tidak semua kemegahan Allah itu dapat kita terangkan oleh sains. Itu mungkin tambahan saya. Terima kasih, Brother David. Jadi sekarang Pastor Brian, silakan. Ya, terima kasih, Sir. Ini menarik, Sir. Cuma mau follow up dari ICP pertanyaan tadi ini supaya orang boleh mungkin ada yang boleh tambah atau apa. Ini juga ada hubungan dengan Brother Des ke pertanyaan waktu lalu. Ica sempat singgung tadi mengenai teori konspirasi antara evolusionis, sains, dan dorong punya teori. Sekarang bagaimana orang mau percaya ini? Teori mana yang betul? Teori mana? Kreasionis atau evolusionis? Di satu sisi itu evolusionis itu orang-orang sains yang dorang lihat ada bukti-bukti. Walaupun Sir David so jelaskan ada sebagian tidak bisa dijelaskan sains. Tapi di satu sisi kreasionis ini teori penciptaan ini itu juga adalah teori dalam tanda kutip ya. Kita ini cuma mau coba buat suasana lebih ini karena yang tulis ini kejadian adalah Musa, di mana dia hidup sudah ratusan tahun sesudah air bah. Dia tidak pernah ada ketika di dalam penciptaan dunia. Dan bagaimana orang boleh mau percaya ini teori penciptaan atau kreasionis ini? Sementara sama-sama itu yang kalau evolusionis sains yang cetuskan. Sementara Darwin lah. Sementara ini penciptaan yang tulis adalah Musa. Mungkin kembali orang mau cari ini kembali ke Alkitab. Oke, terima kasih, Sir. Ya, terima kasih. Oke, silakan, Sir. Mungkin jawabannya bisa tumpang tindih antara semua pertanyaan tadi. Tidak bisa dipisahkan lagi. Barangkali kita pertama dengan Musa. Musa itu kan di-inspire. Inspire dia tidak perlu hadir di situ. Tetapi dia seakan hadir di situ melihat semuanya. Mungkin dia lihat matahari itu pada hari keempat. Ya. Tapi secara inspirasi. Ya. Begitulah Tuhan menginspirasi kepada Musa tentang cerita kejadian. Apalagi karena cerita tentang penciptaan ini bermacam-macam di dunia kekafiran. Maka Allah rasanya perlu meluruskannya melalui ilham kepada
hambanya Musa. Nah, sahabat depan, kamu akan temukan cerita-cerita tentang penciptaan dari cerita-cerita kuno lainnya di luar Alkitab. Ada, sahabat depan punya itu. Ya. Saya tunggu itu. Jadi kita percaya Alkitab dan Musa karena itu diinspirasikan, diwahyukan ya, oleh Allah kepadanya. Sekarang tentang sains, apa itu sains? Sains sebenarnya nanti sains kalau bisa di-proof oleh laboratori atau oleh observasi. Itu baru sains. Tapi bisa di-proof bagaimana kehidupan jutaan tahun. Di-proof secara saintifik. Tidak ada. Hanya bisa diterima dengan iman. Betul? Nah, kalau bisa diterima dengan iman, mana yang kita mau imani? Sains so-called atau Alkitab atau firman Tuhan? Kita harus bikin pilihan dalam hal ini. Tentunya yang jelas ialah kalau kita bicara tentang iman, bicara tentang Tuhan, kita mengimani Tuhan lebih daripada yang sains yang tidak disertai proof, tidak disertai dengan observasi. Siapa mengobservasi itu jutaan tahun dulu? Siapa buktikan di sains, di laboratori itu? Tidak bisa, hanya spekulasi. Dan kalau spekulasi itu lebih baik faith daripada spekulasi. Ya. Jadi, sains dan Alkitab itu pasti benar. Yang tidak masuk di sains yang ada di Alkitab ialah apa yang disebut oleh David mujizat. Mujizat memang tidak saintifik. Mana ada air bisa saja mengalir ke atas. Itu tidak saintifik. Itu mujizat kalau ada yang bikin begitu. Ya. Jadi itulah bedanya Alkitab. Jangan lupa Tuhan yang mencipta hukum alam ini. Yesus pencipta hukum alam itu yang mengoperasikan alam ini. Tapi karena dia penciptanya, dia bisa sekali-sekali bikin melawan hukum alam. Itulah kemahakuasaan dia. Itulah mujizat yang bertentangan dengan atau beda dengan hukum alam. Oleh si penguasa yang menciptakan hukum alam itu sendiri. Saya kira begitu gambarannya. Untuk membedakan antara mujizat yang memang tidak ada dalam sains. Sangat menarik ya. Satu waktu ini saya baca saya lupa di mana saya baca, kalau tidak salah ini salah satu ilustrasi khotbah juga. Katanya ada 2 orang di pesawat, sementara terbang mereka duduk bersampingan, mereka ngobrol-ngobrol, dan 1 orang ini ateis. Lalu serta dia tahu yang di sampingnya ini pendeta, dia mulai bicara tentang the theory of Big Bang. Big Bang theory menggambarkan bagaimana alam semesta ini tercipta. Dia bilang bahwa terjadi ledakan, begitu banyak cosmic objects yang oleh karena medan magnet yang terbentuk, akhirnya jatuh ke dia punya lintasan yang tepat sampai kita ada tata surya sekarang ya, atau banyak sekali tata surya. Lalu pendeta ini jawab begini, coba kamu bayangkan sebuah mesin cuci, ini mesin cuci, mana lebih mudah untuk kamu terima? Bahwa ini ratusan komponen mesin cuci ini ada melayang-melayang di udara, melayang-melayang di udara, lalu entah bagaimana tiba-tiba terkumpul jadi satu dan langsung jadi mesin cuci. Mana lebih mudah, mau terima itu atau menerima teori bahwa ada engineer, ada ahlinya yang mendesain sampai tercipta sebuah mesin cuci yang berfungsi.
Yang mana lebih mudah untuk diterima? Sesuai dengan apa yang Dr. Lumowa bilang tadi, bahwa dua-duanya faith.